Hola amigos parantos kumaha damangos. Gue Ega balik lagi dan kali ini gue akan melanjutkan part 3 dari serial Hitori no Shita The Outcast. Gimana, ada siap? Tapi sebelum mulai harap cek dulu kota kalian. Kalau sekarat bisa numpang via tetangga. Bruh. Setelah pertarungan malam itu melawan anggota klan Tenshifu, Chulan dan juga Huhu diminta oleh Joyon untuk pergi ke suatu daerah terpencil. Mereka sampai di sebuah rumah yang katanya disewa oleh perusahaan pengiriman kilat untuk menjadi tempat tinggal mereka berdua. Huhu ditugaskan melatih Chulan di sana dalam waktu 1 bulan ke depan. Chulan menyombongkan dirinya jika semalam ia dapat mengimbangi Regioku walau hasil akhirnya ia harus kalah. Huhu bilang jika Regioku malam tadi hanya menggunakan sepertiga kekuatannya saja karena dia hanya berniat menguji kekuatan Chulan. Huhu juga bilang walau Chulan tak tertarik menjadi penerus Tenshi, tapi dia harus menghadiri acara yang akan diselenggarakan oleh Tenshifu untuk mengetahui kebenaran tentang kakeknya. Dan mungkin Tenshi saat ini yang bernama Zhang Jinei mengetahui jawabannya. Saat di dalam rumah, Huhu melakukan sesuatu pada kepala Chulan, hingga ia sangat kesakitan dan tak sadarkan diri. Chulan merasakan ki mengalir keluar dari tubuhnya lalu Huhu pun kembali menyadarkannya. Ternyata yang Huhu lakukan tadi, ia telah memberikan tekniknya pada Chulan dan si Chulan diminta untuk melatihnya. Teknik yang ditransfer Huhu sangatlah efektif karena saat Chulan bermeditasi, ia merasakan ki-nya mengalir di seluruh tubuhnya. Huhu memberitahu kalau teknik tersebut bernama Nufuku. Tapi lucunya Huhu yang kayaknya nggak tahu apa-apa malah membuka bajunya di depan Chulan karena ia akan pergi untuk mandi. Tanpa ia tahu hal yang ia lakukan itu salah. Karena perbuatan Huhu itu membuat Chulan tak bisa berkonsentrasi bermeditasi. Huhu selalu memukul Chulan jika latihannya tak benar, membuat Chulan kesal dan ia pun berniat kembali ke asrama dan berkata jika permainan pelayan dan tuan mereka telah selesai. Huhu mengancam menggunakan pisaunya jika Chulan meneruskan langkahnya. Tapi sebagai seorang pria pantang bagi Chulan menarik kembali ucapannya dan ia pun melanjutkan niatnya untuk meninggalkan Huhu. Huhu memohon agar Chulan tak pergi, tapi walau Huhu menghancurkan rumah tersebut, Chulan tetap saja pergi dari sana. Saat berjalan sendirian, Chulan dihampiri Fusain yang bilang jika Tengekai lebih tulus menyambutnya. Chulan akhirnya mau ikut untuk menemui ayah Fusain yang ingin bertemu dengan Chulan. Ternyata Tengekai berada di sebuah perusahaan besar yang bernama Tenge Group. Chulan lalu bertemu dengan ayah Sain yang bernama Fu Chanchao. Chulan pun dikenalkan pada seorang pria bernama Jajongu yang adalah seniman bela diri yang terkenal di antara orang-orang asing. Fu Chanchao bilang jika Tengekai sedang mencari orang-orang berbakat dan ia ingin Chulan untuk ikut bergabung. Chulan diberi waktu untuk memikirkannya. Dan Fu Chanchao pun bertanya tentang putrinya pada Chulan membuat si Chulan sedikit bingung. Sang direktur ingin Chulan untuk mengencani Sain membuat Chulan megap-megap guys. Fu Chanchao lalu mengajak Chulan berbincang empat mata dengannya. Sin lalu berpindah pada Huhu yang terlihat frustasi. Di sana ia ditemui oleh Josan dan juga Joyon. Josan lalu mendapat kabar kalau Chulan sedang berada di Tengekai. Joyon lalu menyarankan kalau sebaiknya Huhu menemui Chulan dan mengajaknya kembali. Tapi karena mereka berdua baru saja bertengkar, Joyon bilang Huhu harus meminta maaf pada Chulan. Tapi Josan bilang jika itu akan sulit karena katanya si Huhu ini nggak pernah minta maaf sama seseorang. Dan mereka berdua bergantian mendanani Huhu dengan selera masing-masing. Ken lalu datang ke sana dan menanyakan apa yang sedang terjadi. Ternyata si Ken udah dimaafin tapi sebagai gantinya kini ia harus bekerja paruh waktu di pengiriman kilat. Ken lalu mendandani Huhu agar si Chulan tergoda dan mau memaafkannya. Scene kembali berpindah saat Fu Chanchao menceritakan masa lalu para orang asing pada Chulan. Dulu terjadi konflik di antara para orang asing hingga terjadi perang di antara mereka.
Namun sampai sekarang pun tak ada yang tahu konflik apa yang menyebabkan perang tersebut karena para pemimpin orang asing seperti menyembunyikannya. Namun, Chan Chow telah menyelidikinya yang katanya konflik itu terjadi karena para orang asing memperebutkan 8 kekuatan dari orang asing lainnya. Dan salah satunya adalah kekuatan kakek Chulan dengan teknik Kitaigennya. Ternyata kakek Fu Chan Chow yang bernama Fu Tenyu juga merupakan salah satu orang asing yang kekuatannya sangat diinginkan, yaitu teknik pemanggil. Karena berasal dari keluarga yang kekuatannya diinginkan, sang direktur pun menginginkan Chulan mau bekerja sama untuk mengungkap misteri dari kedelapan kekuatan itu. Keesokan harinya, Huhu datang ke Tenge Group untuk mencari Chulan, tapi katanya Chulan sedang ada diskusi penting. Huhu lalu diseret keluar oleh keamanan yang ada di perusahaan itu. Tapi tentu aja Huhu bisa melepaskan diri dengan mudah. Ia pun kembali mengalahkan banyak penjaga sambil terus memanggil-manggil nama Chulan. Tak lama datang 4 orang eksekutif dari Tengekai. Anjir, ini kakek-kakek ngapa pakai sempak doang bangke? Huhu yang polos malah menghampiri mereka dan bertanya di mana Chulan berada. Ia pun diserang salah satu eksekutif hingga terpental. Ternyata Huhu bisa menangkisnya dan berhasil menyerang balik pria tersebut. Ia dikeroyok 3 dari 4 eksekutif itu, sementara yang seorang lagi mencoba menganalisa kekuatan Huhu. Sementara Chulan ditemui Sayen yang bilang jika mau bergabung dengan Tengekai, maka Chulan bisa berkencan dengannya. Tapi Chulan yang menolak bahkan mencoba kabur lalu diserang oleh kekuatan Sayen yang emang sebenarnya mau kencan sama Chulan cuma karena dipaksa sama ayahnya guys. Chulan pun menahan serangan Sayen menggunakan kinkunya. Ia lalu menyerang balik tapi tak dapat mengenai gadis itu, bahkan malah ia yang dijatuhkan. Ternyata pukulan Chulan tak bisa mengenai Sayen karena ia mempunyai kekuatan teleportasi. Sid berpindah pada Fu Chan Chow yang mendapat laporan jika penyusupnya berasal dari pengiriman kilat. Ia menyuruh para eksekutif untuk mengurusnya, tapi ternyata ketiga eksekutif sudah ditumbangkan oleh Huhu. Sementara seorang lagi yang katanya mau menganalisa kekuatan Huhu malah terlihat ketakutan, karena katanya ia tak tahu kekuatan Huhu yang sebenarnya. Sang direktur berniat mengurus masalah itu seorang diri, tapi Jongwoo bilang ia yang baru bergabung dengan Tengekai akan menyelesaikan masalah tersebut. Sayen meminta Chulan mempertimbangkan permintaan ayahnya, tapi si Chulan hanya tertawa dan bilang jika ia sudah tahu sifat Sayen yang sebenarnya kasar dan tak tenang seperti saat mereka pertama bertemu. Chulan pun mengajaknya taruhan jika ia bisa mematahkan teknik Sayen, maka Chulan minta Sayen untuk melepaskannya, dan jika gagal ia akan mengikuti kemauan si Sayen. Sementara Huhu lalu ditemui oleh Jongwoo dan berhadapan dengannya. Para eksekutif yang kalah lalu bilang pada si rambut putih yang ternyata adik dari Sayen, kalau Huhu sangat kuat dan bahkan jika Pak Direktur turun tangan, mungkin saja Huhu bisa mengalahkannya. Namun anak si direktur bilang jika ayahnya sudah mengundang seorang seniman bela diri yang kuat. Mereka pun menonton pertarungan Huhu melawan Jongwoo. Huhu hanya menghindari serangan Jongwoo, tapi apesnya karena tak terbiasa menggunakan high heels, Huhu terpleset dan terkena serangan Jongwoo. Si rambut putih pun berkata kalau serangan Jongwoo bisa membuat tubuh lawannya mati rasa. Jongwoo terus-terusan menyerang Huhu, tapi ternyata kekuatan pukulan Jongwoo tak banyak berpengaruh pada Huhu yang kata Jongwoo jika gadis yang menjadi lawannya kali ini sangat aneh. Jongwoo lalu menggunakan senjata tajam yang bisa ia buat melayang dan kembali menyerang Huhu. Si rambut putih lagi-lagi menjelaskan kalau kekuatan Jongwoo berbeda dengan kekuatan telekinesis Joseon yang bisa membuat benda melayang. Ternyata ia melapisi senjatanya dengan ki yang bisa ia kendalikan dari jarak jauh. Dan Jongwoo disebut sebagai ahli senjata karena bisa menyatukan senjata dengan ki dari tubuhnya. Huhu pun berhasil dipegangi dan senjata Jongwoo pun mengarah padanya. Tapi Huhu mematahkan lengannya sendiri dan berhasil terlepas.
Huhu yang polos bilang kalau Ken melarangnya membuka sepatunya agar Chulan mau kembali. Ia akhirnya membuka sepatu itu dan bilang ini semua salah Jongwoo. Scene kembali pada Chulan dan Saen yang menjalankan taruhan mereka. Serangan Saen tak ada satupun yang bisa mengenai Chulan. Ia bahkan tak menggunakan kingkunya. Chulan memenangkan taruhan itu dan Saen bertanya teknik apa yang Chulan pakai barusan. Chulan bilang teknik itu bernama Shiroi Komushi, sebuah teknik yang ia kembangkan sendiri dari Raihu. Kalau pada lupa, Raihu adalah teknik yang Chulan pakai di part kemarin waktu melawan Regioku ya. Saen pun menepati janjinya dan membiarkan Chulan pergi. Sedangkan Huhu setelah membuka heelsnya, gerakannya menjadi sangat cepat dan bisa mengenai Jongwoo. Tak disangka direktur pun lalu datang ke sana untuk melihat pertarungan mereka. Karena tak mau kalah di hadapan direktur, Jongwoo pun terus-menerus menyerang Huhu. Jongwoo menyadari perbedaan kekuatan mereka dan bilang ia menyesal menghadapi Huhu hanya seorang diri. Huhu lalu bilang kalau ia sudah bosan dan tak mau bermain lagi. Karena ia datang ke sana untuk mencari Chulan. Huhu memohon agar Jongwoo mau menghentikan pertarungan mereka. Jongwoo yang tahu jika ia nggak bisa ngalahin Huhu mengambil kesempatan itu untuk berkata sombong di depan Pak Direktur. Ia bilang dirinya baru mau mulai serius tapi karena Huhu memintanya berhenti dia akan menurutinya. Ia meminta Huhu memohon lagi dan tanpa banyak basa-basi, Huhu yang polos memohon untuk membiarkannya pergi. Si Jongwoo yang semakin besar kepala malah menyuruh Huhu berlutut tapi Huhu salah sangka. Malah ia yang membuat Jongwoo berlutut dengan mudah. Jongwoo marah dan menyerang Huhu dari belakang tapi Huhu kembali memukul kepala Jongwoo menggunakan sepatunya sampai-sampai heelsnya nancep di kepala si Jongwoo dong. Sementara si Chulan yang disuruh pergi sama Saen bukannya langsung pergi tapi malah menggoda Saen. Saen memukul Chulan sampai nembus ke lantai tempat Huhu berada dan menimpa Jongwoo. Chulan terkejut melihat Huhu sementara si Huhu langsung minta maaf sambil menundukkan kepalanya. Chulan bilang ia akan memikirkan untuk kembali ke pengiriman kilat dan minta si Huhu mau menurutinya. Chulan mengerjai Huhu dan menyuruhnya untuk tidak bergerak sementara ia menemui Pak Direktur dan meminta maaf karena ia harus kembali ke pengiriman kilat. Mendengar itu, Direktur menjadi sangat marah dan menunjukkan kekuatannya di depan Chulan. Huhu mencoba membantu tapi Chulan menolaknya. Chulan merasa tertekan oleh Ki sang direktur. Tapi ternyata Direktur Fu hanya menguji Chulan dan ia sudah puas mengetahui jawabannya. Dan ia semakin menyukai Chulan karena berani menghadapi kekuatannya seorang diri. Direktur mengizinkan Chulan pergi bersama Huhu, tapi Jongwoo yang tak terima kekalahannya bilang ia tak akan melepaskan Huhu. Ia kembali menyerang tapi Huhu tak menghindar karena ia menepati janjinya pada Chulan yang menyuruhnya untuk tak bergerak lalu part 3 pun selesai. Wah, nurut banget sih Huhu sama Chulan ya. Tapi gimana tuh nasibnya? Kalau penasaran besok datang lagi buat tahu kelanjutan ceritanya. Karena videonya udah habis, gue Ega undur diri dan gak yakin movie. Pamit.